Saudara, Shalom. Tuhan memberkati saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, teristimewa rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Saudara, saya bertemu kembali seperti biasanya hari Kamis. Cuman bedanya kali ini kita melalui audio visual. Saudara, kita tidak bertemu secara jasmani, tapi jauh di mata, tetap dekat di hati. Saudara, kali ini kita bertemu dalam situasi yang berbeda sama sekali, di mana semua orang prihatin, khawatir, takut, dan cemas. Dalam suasana seperti ini, saudara, apapun yang terjadi, semua di antara kita kelihatannya mencari Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu, dalam situasi keadaan ekonomi sudah agak slow down, seorang teman saya menelpon saya, sharing dengan saya. Beliau bercerita bahwa usahanya tiba-tiba stop, order-order dibatalkan, dan tersisa pekerjaan-pekerjaan kecil, saudara. Sedangkan 200 orang karyawannya membutuhkan dana uang untuk gajian bulanan, mingguan, juga raw material, juga utang-utang yang sudah membengkak saat itu. Rekan saya ini begitu bingung, cemas, dan gelisah. Hingga akhirnya dia negosiasi dengan karyawannya. Dikisahkan akhirnya karyawannya work from home, dibayar separuh, saudara. Belum lagi teman yang satu lagi dengan usaha yang lebih besar. Dia punya injection, perusahaan yang cukup besar dengan 300 orang karyawan, juga mengeluh pada saya. Tiba-tiba orderan dari customer langganannya semua di stop, mall-mall turun, mesin-mesin shutdown semuanya, dan karyawannya nggak punya kerjaan. Hari itu karyawannya datang, tapi siang hari mereka pulang kembali. Dan yang lebih tragis lagi, cash flow-nya mandek, saudara. Dia nggak punya dana sama sekali untuk bayar karyawan. Boro-boro mikirin untuk THR, untuk gajian minggu ini, gajian bulanan, itu belum tersedia, saudara. Dia pusing setengah mati. Hingga akhirnya dia ikut-ikut karantina diri di rumah, karena udah begitu resah. Nah, saudara, belum lagi pengusaha-pengusaha kecil yang punya toko-toko kecil, saudara. Mereka merasakan tiba-tiba tokonya tutup, usahanya tutup, karyawannya pada pulang. Banyak raw material yang akhirnya rusak, dan juga piutangnya nggak bisa ditagih, saudara. Terlebih-lebih utang-utang yang sudah menumpuk. Setiap hari para supplier nagih utang, saudara. Belum lama ini saya melihat dari YouTube bagaimana keluh kesah seorang supir Grab. Dia pakai mobil Grab, itu adalah mobil angsuran, biasanya 4 tahun, saudara. Kali ini, bulan ini dia nggak sanggup bayar. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada toleransi sama sekali dari company-nya. Udah 1.000 rekan-rekannya, mobilnya dikandangin, masuk garasi dan gak bisa keluar. Dia bikin video terbuka ditujukan pada presiden kita, Presiden Jokowi, sambil menangis terseduh-seduh, memikirkan nasibnya, memohon pertolongan, memohon keadilan, supaya mobilnya jangan ditarik. Karena ini adalah satu-satunya mobil untuk nafkah dia, untuk membiayai kebutuhan rumah tangga anak istrinya. Sambil menangis terseduh-seduh, saudara. Tapi tampaknya sudah 1.000 lebih teman-temannya dikandangin mobil. Dan dia berusaha untuk bikin video agar disampaikan, diteruskan pada presiden kita. Itulah, saudara, keadaan kita saat ini. Begitu membuat kita khawatir, cemas, dan masa depan kelihatannya begitu gelap, saudara.
Saudara, setiap orang dalam hidupnya pasti mengalami masa-masa sulit, teristimewa saat ini, saudara. Tapi apa yang kitab suci katakan bahwa masa-masa sulit seperti ini setiap orang dipilih. Nah, itulah anak-anak Tuhan. Anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak pilihan Tuhan yang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Memang hidupnya tidak mudah, saudara. Hidupnya memang seperti itu. Setiap kali ada persoalan, ada permasalahan. Nah, tetap bersandar pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, itu adalah tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada diri seseorang. Jika dalam dirinya mereka masih tetap bersandar, mengandalkan Tuhan, dan masih bisa bersyukur dengan keadaan yang dialami saat ini. Saudara, penyertaan Tuhan tidak berupa berkat semata-mata yang melimpah. Seseorang punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya usaha yang banyak, punya uang yang berlimpah. Tapi itu belum jaminan bahwa seseorang diberkati Tuhan. Seringkali kita tidak melihat apa yang ada di dalam rumah tangganya. Perselisihan, percekcokan, pertentangan, perebutan harta warisan, bahkan narkoba, saudara. Kenapa ini terjadi? Tidak lain, saudara, karena orang ini selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Begitupun saya, begitupun rekan-rekan saya, begitupun pengusaha pada umumnya. Jika suatu hari memperoleh sukses yang luar biasa, mereka mengklaim bahwa ini adalah perjuangan saya, ini adalah prestasi saya, ini adalah, waduh, luar biasa lah dia bilang. Sampai dia lupa bersyukur, dia lupa bahwa ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Baru setelah kejadian seperti ini ada di depan mata mereka, mereka baru mau mencari Tuhan, saudara. Bagaimana mau mengalami mujizat Tuhan kalau kita tidak mau menghadapi tantangan, kalau kita tidak mau hidup dalam Tuhan? Nah, oleh karena itu, saudara, sekaranglah waktunya. Mari bersama-sama kita mencari Tuhan. Sekaranglah waktunya, mari bersama-sama kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Oleh karena itu, saudara, sudah waktunya saat ini kita berjalan dalam Tuhan, supaya kita boleh melalui masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan ada kemenangan, saudara. Nah, biasanya di masa-masa sulit seperti ini, seseorang itu putar otak, bahkan menjadi kreatif banget. Mereka yang biasanya tidak pernah ngutik-ngutik handphone, mereka berusaha untuk belajar gimana caranya jualan online. Mereka membuat apa saja, mulai dari masker, hand sanitizer, disinfektan yang disemprot, menjual kue, menjual buah-buahan, menjual masakan, bahkan menjual tanaman, saudara. Mereka lakukan, mereka putar otak demi dapur nangebul. Saudara, mereka betul-betul dipaksa saatnya keadaan ini untuk kreatif, saudara, demi kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi satu hal, saudara, mungkinkah kita mendapatkan sesuatu hasil seperti yang kita harapkan dengan mempelajari cara berdagang secara instan seperti ini? Saya masih meragukan itu, terus terang. Kenapa, saudara? Karena saya memulai usaha saya setelah 4-5 tahun saya baru merasakan hasilnya. Nah, oleh karena itu, saudara, sebaiknya
sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita melakukan merenungkan dulu apakah relasi kita udah baik dengan Tuhan, sudah benar jalannya, apakah kita sudah melakukan introspeksi untuk dosa-dosa yang masih tertinggal dalam diri kita. Kalau belum, lakukan pengakuan dosa. Kalau belum, firman Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Firman Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia. Marilah yang letih dan lesu dan berbeban berat. Saat ini kita seperti itu, saudara. Kita letih, kita lesu, dan kita berbeban berat. Tuhan mengundang kita, mari, anak-anakku datang kepadaku. Dan Tuhan menjanjikan untuk memberikan kelegaan pada kita. Saudara, lebih jauh lagi, mari kita lihat Markus 4, ayatnya 25 sampai 31. Saya membacakan ya. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu yang lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, saudara. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Ia pun bangun, menghadap badai itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pada awalnya Danau Galilea itu tenang. Hari mulai petang. Yesus bersama dengan murid-muridnya naik sebuah perahu untuk melintasi Danau Galilea. Tentunya ada murid lain dengan perahu lain di belakangnya. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba taufan datang. Ombak, cipratan ombak, airnya masuk ke dalam perahu. Perahu bergoyang-goyang. Mereka ketakutan, cemas, dan khawatir luar biasa. Mereka melihat Yesus sedang tidur di buritan. Saudara, akhirnya mereka berteriak, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah Engkau akan membiarkan kami binasa? Tuhan Yesus bangkit, saudara. Berdiri di antara murid-murid dan berkata, diam, tenanglah. Dan seketika itu juga, saudara, kita lihat danau itu menjadi teduh, angin topan itu hilang. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Murid-murid saling bertegur sapa satu sama lain dan berkata bahwa siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, Tuhan Yesus memang luar biasa. Firman-Nya menunjukkan pada kita saat ini bagaimana keadaan yang kita alami, di mana sudah lebih dari 230 negara terkena virus corona. Dan lebih dari 1,7 juta orang meninggal, saudara. Mereka takut semuanya. Ya, mereka mau mencari Tuhan saat ini karena tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Peristiwanya dimulai sejak akhir tahun 2019, saudara.
di mana saat itu perekonomian sudah mulai turun karena ekonomi Cina keganggu karena virus itu muncul dari Cina di Wuhan. Bagaimana virus itu berkembang biak sangat cepat sehingga ini mengkhawatirkan semua negara. Ekspor impor dari Cina semua terhenti. Penerbangan juga terhenti, saudara. Nah, industri kita banyak sekali mengandalkan teknologi, raw material, mesin dari Cina sehingga terganggu. Mulai terjadi banyak pemutusan hubungan kerja saat itu. Belum lagi ditambah dengan bencana alam seperti banjir, angin yang begitu gede, terus-menerus melanda Jabodetabek dan sekitarnya, saudara. Nah, bulan Januari virus corona merambah ke Indonesia. Dan ini adalah sudah bulan ke-4. Sudah 230 negara, 1,7 juta jiwa melayang, saudara. Apa yang terjadi, saudara, saat ini? Kenapa bisa seperti ini? Orang-orang mulai ketakutan. Orang-orang mulai cemas luar biasa. Karena apapun kondisinya, mereka menghadapi dengan mata kepala sendiri. Keadaan saat ini betul-betul luar biasa, saudara. Luar biasa sulit menghadapinya. Dolar naiknya luar biasa. Sedangkan bahan bakar turun harga internasional. Semuanya serba tidak menentu, saudara, dibikin. Semuanya serba tidak bisa diprediksi. Sampai Menteri Keuangan kita memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita mungkin akan turun sampai 2% atau minus, saudara. Nah, saat ini orang-orang sudah mulai ketakutan. Mereka mencari Tuhan dan mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi tidak pernah ada jawaban, saudara. Nah, mengapa hal itu terjadi? Lagi-lagi saya katakan, pada waktu keadaan normal, mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka menganggap kesuksesan adalah karena prestasi kerja mereka. Oleh karena itu saat ini, saudara, saya mau mengundang kita sebagai orang-orang yang berelasi baik dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebagaimana para murid datang berlari kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Apakah engkau akan membiarkan kami binasa? Tentu tidak, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu mengasihi kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yakin dan percaya. Kita contoh para rasul, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berteriak, Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Ya, pasti anak-anak yang dikasihnya tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Saudara, tahun demi tahun berlalu, saya berusaha dari mulai tahun 97. Banyak sekali persoalan yang saya lalui. Banyak sekali sesuatu yang saya anggap itu karena kerja keras saya. Itu karena prestasi saya. Itu karena relasi saya. Saudara, seringkali saya lupa untuk bersyukur. Padahal semuanya ini adalah berkat yang Tuhan berikan pada saya. Saudara, Roma 8 ayat 28, kepada anak-anak yang dikasihinya, firman-Nya berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita yang berelasi dengan Tuhan, kita yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, kita yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, untuk itu Tuhan tidak pernah akan melupakan kita, saudara. Nah, saya akan akhiri renungan saya dengan sebuah kesaksian. Kesaksian saya ini menyangkut apa yang sudah saya lakukan sementara ini. Saya katakan tadi mulai dari akhir tahun 2019,
ekonomi udah mulai turun. Saudara, beruntung saya masih punya sisa-sisa kerjaan dari pertengahan tahun 19. Terus itu terbawa, saudara, sampai dengan akhir tahun. Sampai saya memasuki tahun 2020, minggu pertama saya masih bisa kerja. Tapi minggu kedua saya perkirakan tukang saya pada pulang semuanya. Karena nggak ada kerjaan. Jangankan kerjaan, di depan toko saya mobil yang lewat aja jarang, saudara. Karena semua orang khawatir tertular COVID-19. Mereka semua khawatir dan takut, saudara. Nah, apa yang terjadi? Saya sharing dengan staf-staf saya berkata bahwa kalau keadaan seperti ini terus-terusan, di minggu ketiga kelihatannya kita nggak bisa lanjut. Cash flow saya mandek, tidak ada dana untuk bayar kalian semuanya. Oleh karena itu, kita berdoa ya. Saya juga mengundang keluarga saya untuk berdoa saat itu. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon ampun atas Tuhan, atas kelakuan saya yang tidak selalu bersyukur kepada Tuhan dan menganggap bahwa ini adalah kemampuan saya sendiri. Saudara, saya masuk ke ruang doa bersama dengan keluarga. Saya mohon dan saya berpasrah saat itu supaya Tuhan mau menolong saya, membantu saya, membukakan berkat jalan pada saya. Kalau enggak, ya minggu ketiga saya udah stop, tidak produksi. Konsekuensinya adalah saya tetap harus mengeluarkan uang untuk bayar gaji staf-staf saya. Paling saya bisa bernegosiasi. Belum, saudara. Jauh sekali saya memikirkan apakah saya mungkin membayar THR. Itu belum kepikir, masih jauh banget, saudara. Jadi saat ini yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa membayar upah mingguan dan upah bulanan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata Tuhan sama kasihnya buat saya. Kemarin, hari ini, dan esok Dia menjawab doa-doa saya. Saat itu satu orang customer lama saya telepon. Dia mau membuat barang perabot. Walaupun kecil, tapi saya bersuka cita banget. Masih ada orang yang mau bikin barang-barang furniture di keadaan seperti ini. Saya bersyukur banget. Saya berterima kasih pada Tuhan. Akhirnya saya kerjakan. Di tengah saya ngerjakan, tiba-tiba minggu depannya datang satu order lagi. Juga dari customer lama, saudara. Yang saya nggak pernah hubungi, saya nggak pernah telepon. Dia telepon menghubungi saya, Pak Yanto, saya mau bikin ini ya, bisa datang ke rumah. Saya datangin ke rumahnya. 2 saya dapat. Akhirnya minggu ketiga saya dapat lagi satu lagi, saudara. Saya dapat lagi satu lagi. Aduh, ini lumayan. Saya bisa bekerja kira-kira 3 minggu lah dengan pekerjaan dia. Puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Saya berdoa malam hari, saya membaca firman setiap hari. Ternyata tidak sia-sia. Relasi saya dengan Tuhan. Tuhan mendengar apa yang menjadi kebutuhan dalam doa saya. Minggu keempat Tuhan menyediakan lagi berkat, saudara. Kali ini saya prediksi saya bisa bekerja terus sampai dengan setelah Lebaran. Saudara, semua yang saya dapat adalah customer lama. Semua yang saya dapat di luar prediksi sama sekali. Saya tidak memprediksi bahwa mereka di situasi yang seperti ini mau menghubungi saya untuk membeli. Bahkan ada satu customer lama saya yang datang ke tempat saya. Waktu itu karena di tempat saya ada kafe kecil, saya undang makan dia. Setelah makan kita sharing, ternyata dia berkata, Pak Yanto, saya mau bikin 2 lantai ruangan office. Sekarang bangunannya udah masuk ke lantai 2 lagi dibangun. Tidak jauh, di daerah Bogor juga, saudara. Oh iya, Pak. Pak Yanto, sebetulnya tadi itu saya tidak niat ke tempatnya Pak Yanto. Saya niat tadi mau pergi ke Sentul,
ke salah satu toko furniture yang cukup besar di sana. Saya mau pilih-pilih bahan dan saya beli, udah selesai gitu. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa? Tiba-tiba setir mobil saya belok ke kanan Pak Yanto. Tiba-tiba dia nyeletuk sama saya. Kekuatan doa ya Pak Yanto. Amin, saya bilang. Luar biasa. Tuhan mengarahkan dia untuk datang ke tempat saya untuk memberikan order. Saya mulai mengerjakan order dia di minggu-minggu yang lalu, gambar, revisi. Akhirnya selesai saudara. Dan hari ini dia memberikan uang tanda jadi. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Nah, di samping itu saya masih mendapatkan suatu order lagi. Order ini juga saya minta dari masih saudara, dari istri saya. Saya bilang kalau ada kerjaan, bagi-bagi ya, saya lagi sepi banget saya bilang. Akhirnya besoknya dia telepon saya, dia kasih saya kerjaan. Bikin sekolahan lumayan banyak saudara. Puji Tuhan. Saudara yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihi. Sekali lagi yakin dan percaya, Tuhan mengundang kita. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, kata kuncinya adalah Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Dan ketuklah, pintu akan dibukakan. Saudara, ada satu firman Tuhan yang selalu menguatkan saya di saat saya dalam keadaan khawatir ataupun cemas, takut saudara. Firman itu adalah Tuhan berkata, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi kuat. 2 Korintus 12 ayat yang 9. Saudara, demikian renungan saya. Saya berbagi kesaksian hari ini untuk saudara ketahui bahwa keadaan seperti apapun sulitnya, ingat, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian semua dan saya umatnya yang dikasihi. Saudara, saya akan mengakhiri renungan hari ini. Saya akan akhiri dengan doa diiringi dengan satu lagu. Lagu ini sungguh menguatkan kita. El Shaddai saudara, Allah Maha Besar. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Tak usah
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah yang selalu kami tinggikan dan Allah yang selalu kami muliakan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Engkau, Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak yang dikasihi. Kami sungguh berterima kasih Bapa. Kami semua tetap bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini bersama dengan anak-anak-Mu yang berdiam di rumah karena COVID-19. Tuhan, hari ini kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu, jangan pernah tinggalkan kami. Lindungi kami anak-anak-Mu Bapa, untuk kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sudah Kau panggil, ampuni segala dosanya Bapa. Terimalah ia di sebelah kanan-Mu. Berikan kekuatan kepada keluarganya Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan medis, Bapa, ulurkan tangan belas kasihan-Mu untuk mereka boleh Kau kuatkan, untuk mereka boleh mengalami kesembuhan dalam nama-Mu. Bapa, kami pun mau berdoa untuk para dokter dan para medis Bapa. Lindungi mereka, berikanlah kasih-Mu, berkat-Mu untuk jeripaya mereka Bapa. Lindungi juga keluarganya Bapa. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu cuma berserah kepadamu. Walaupun kami semua tidak bertemu dalam suatu persekutuan doa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu semua Bapa. Jangan Kau tinggalkan mereka Bapa. Apapun kesulitan mereka, teristimewa kesulitan ekonomi, berikan selalu berkat-Mu, sebagaimana Engkau berikan kepada kami anak-anak yang Kau kasihi. Bapa, terangi jalan kami selalu, untuk kami boleh selalu bersandar, berharap dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.